A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan barokahnya kami dari tim Padepokan Syekh Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Dan tidak lupa selalu kita sampaikan salam salawat kita pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya pada kita semuanya sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, pada kesempatan kali ini kami hadir di hadapan para sedulur dalam satu konten baru ya. Jadi beberapa hari yang lalu kita melakukan satu istilahnya ya diskusi-diskusi kecil, topik apa yang layak kita sampaikan pada para sedulur semua sehingga memiliki hal-hal yang bisa diambil hikmah dan manfaatnya, dan kita akan coba kupas yang berkaitan dengan sejarah-sejarah khususnya bangsa Indonesia ini ya, karena beberapa artikel banyak yang sering menyampaikan bahwa banyak sekali sejarah-sejarah di Indonesia ini yang ternyata dibuat tidak sesuai dengan aslinya. Jadi ada beberapa hal sejarah yang sengaja dibuat oleh beberapa pihak yang berkepentingan untuk membuat satu opini, membuat satu pemahaman yang sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya. Dan dari dasar itu kita berkesimpulan kita akan coba untuk menambah satu referensi untuk sebagai bahan pembanding dari antara sejarah yang sudah tertulis banyak di tulisan-tulisan sejarah dengan hal-hal yang memang termasuk mungkin yang mengetahui tentang sejarah tersebut dari sisi goibnya. Jadi kita ketahui bahwa sejarah khususnya bangsa Indonesia ya tidak terlepas dari tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia. Dan kita juga paham bahwa tokoh-tokoh besar di Indonesia itu selalu berkaitan erat dengan satu keilmuan, kanuragan, karena ya kita paham semua bahwa sejarah bangsa Indonesia itu hampir kurang lebih 400 tahun saja sudah dalam kondisi peperangan dengan penjajah, dan sebelumnya pun sejarah bangsa Indonesia itu tidak pernah terlepas dari yang namanya peperangan. Artinya keilmuan, kesaktian, kanuragan itu sangat dominan pada saat itu. Artinya, dan kita sudah paham semua semenjak kita di dunia toreko bahwa setiap kesaktian, setiap kanuragan, ataupun setiap benda-benda pusaka yang mendampingi tokoh-tokoh besar tersebut sudah jelas di dalamnya terdapat satu khodam ya, ataupun bangsa goib yang mendiami atau yang menjadi kekuatan dari pusaka ataupun keilmuan-keilmuan tersebut. Nah, pada kali ini, pada kesempatan yang pertama kali ini sebagai konten sejarah dari kami Padepokan Syekh Siliwangi, kita akan membahas salah satu tokoh besar sebagai founding father-nya Indonesia ya. Kita pasti semua bangsa Indonesia, bahkan ya orang-orang luar negeri sebagian besar juga mengenal beliau. Tidak lain adalah presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kita paham bahwa beliau sebagai salah satu founding father atau pendiri negara Indonesia ini, yang artinya yang meletakkan fondasi dasar adanya Indonesia saat ini. Dan kita ketahui semua secara umum banyak sekali ya kelebihan-kelebihan yang memang
diakui oleh halayak ramai, oleh halayak umum, bahwa beliau itu memiliki satu kesaktian-kesaktian dari pusaka-pusaka yang dimilikinya atau dari barang-barang bertuah yang beliau miliki. Sejauh artikel yang pernah saya baca atau saya ketahui, di luar itu saya tidak tahu ya. Saya baru mengetahui itu aja sudah ada 5 benda pusaka bertuah yang selama hidup beliau itu tidak pernah jauh. Kita ketahui yang pertama ini referensi aja ya. Peci hitam. Ini peci hitam beliau itu sangat terkenal sekali. Memiliki satu tuah ataupun apa ya istilahnya, punya kesaktian yang memang berpengaruh terhadap kewibawaan beliau. Yang kedua, kita mengenal wesi kuning. Beliau juga memiliki wesi kuning. Yang ketiga, ini yang paling melekat dalam diri beliau, yaitu tongkat komando. Ini yang sangat sering sekali, dan pasti kalau sudah bicara tongkat komando itu selalu dikaitkan dengan tokoh tersebut atau dengan beliau ya sebagai pemiliknya. Dan yang keempat, kita tahu beliau juga punya batu merah delima. Beliau juga punya batu merah delima. Yang kelima yang saya ketahui beliau juga punya yang cincin kecil itu Pak, yang bisa semua barang itu masuk, namanya rantai babi. Jadi semua benda-benda tersebut sampai detik hari ini itu sangat banyak sekali ahli-ahli spiritual yang mengagumi dan bahkan mengakui, nanti ahli spiritual ini mengakui punya yang ini. Entahlah mana yang asli, mana yang palsu, tapi kita tidak berkepentingan di hal seperti itunya. Yang mau saya bahas di sini, tadi saya sudah katakan kaitannya dengan sejarah. Artinya ada beberapa sejarah yang sudah ditulis, sudah dibaca, sudah dipahami oleh masyarakat banyak. Namun ada satu sejarah yang masih banyak yang mempertanyakan kerancuannya, keasliannya, yaitu tentang yang kaitannya dengan beliau ya, khususnya ya, dengan itu Super Semar. Jadi kita tahu ada salah satu sejarah besar yang yang berkaitan dengan negara Indonesia khususnya, yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Kenapa sangat penting kejadian ini? Karena ini kan bentuk peralihan kekuasaan waktu itu. Peralihan kekuasaan dari presiden pertama ke presiden kedua. Nah, kita akan melakukan proses mediumisasi, kita akan coba dialog dengan salah satu hodam dari pusaka-pusaka yang dimiliki beliau, yang tentunya sedikit banyak hodam ini tahu ya kejadian-kejadian yang tadi saya sebutkan tadi, karena namanya hodam itu biasanya tidak pernah jauh, dan memang dari 5 yang tadi yang sebutkan itu selalu bersama beliau. Jadi intinya seperti itu. Kenapa saya harus panjang lebar menjelaskan dulu, biar para sedulur paham apa tujuan kita. Jadi kita akan menguak sejarah tentang Super Semar, dan kita akan datangkan saksi dari salah satu hodam yang dimiliki beliau dari pusaka-pusaka bertuahnya, dan kita akan melakukan dialog di situ. Seperti itu Pak ceritanya. Oke, kita mulai Pak. Oke. Tapi sebelum kita mulai proses mediumisasi ya, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih pada para sedulur semua yang sudah setia dan selalu menyaksikan video-video kami, selalu memberikan doa support pada kami sehingga terus bisa memberikan atau menghadirkan konten-konten video yang memberikan pencerahan, pembelajaran, dan hikmah-hikmah. Dan seperti biasa, saya sudah ditemani dengan salah satu mediator dari Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Bapak Iyas Dirgantara. Siapa? Ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang tidak saya inginkan, yang tidak saya undang, berusaha memaksa untuk masuk dalam tubuh mediator, maka seluruhnya akan termental ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya mohon hadirkan salah satu hodam dari benda-benda pusaka yang dimiliki oleh beliau sebagai proklamator
negara Republik Indonesia. Saya minta salah satu hodam pusakanya yang mengetahui tentang kejadian Super Semar, yang bisa menceritakan tentang kejadian Super Semar yang sebenarnya. Saya mohon kehadirannya untuk hadir di tempat kami. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, energinya menjadi sinkron dengan tubuh mediator Allah. Sinkron, sinkron, sinkron. Silahkan saya izinkan untuk masuk dalam tubuh mediator dan menguasai sepenuhnya. Hanya pikirannya yang tidak bisa dibaca, terkunci. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Silahkan menjadi nyaman. Energi majlis apabila mengganggu atau apabila belum sinkron dengan energi yang ada di sini, maka otomatis terkunci, tidak bisa mengganggu. Allah. Otomatis pita suara tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Mohon maaf, dengan siapa saat ini saya berbicara? Saya salah seorang hodam dari beliau yang mendiami kupea hitamnya. Alhamdulillah. Jadi Anda salah satu hodam dari pusaka beliau yang ada di peci hitamnya itu. Alhamdulillah. Anda sudah hadir di kami, di sini, di majlis kami, di padepokan kami. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk bisa hadir di sini. Tadi saat kami mengundang Anda sedang berada di mana saat ini? Mohon maaf, keberadaan saya dan yang lainnya masih dirahasiakan. Oh gitu, ya, tidak apa-apa. Sekali lagi, Ya nggak apa-apa. Tapi saya ingin boleh sedikit klarifikasi aja untuk apa ya? Untuk bahan referensi, karena masih banyak juga orang-orang atau para sedulur yang terjebak di dunia itu. Saya cuma ingin bertanya, kan tadi saya katakan bahwa banyak juga ahli-ahli spiritual yang berada di dunia tersebut yang mengaku memiliki, ya tadi termasuk pusaka-pusaka yang saya sebutkan. Ya, saya tidak minta Anda sebutkan tempatnya, saya cuma ingin, apakah benar kalau pusaka-pusaka yang dimiliki oleh beliau saat ini itu ada atau berada di orang-orang ahli spiritual yang tadi saya sebutkan? mereka mempunyai benda yang sama persis. Oh gitu. Serupa tapi tak sama. Iya. Serupa bentuk dan rupanya, tetapi tidak sama. Ya sama. Isinya. Iya betul. Ya, Karena kalau benda itu berpindah kan harus ada serah terima, artinya berarti Anda juga menjadi, artinya berpindah penguasa kan gitu. ya, Berarti kesimpulannya kan benda-benda yang diakui oleh mereka itu milik beliau itu bukan. bukan. Oh, udah cukup, enggak apa-apa. Nah, kita kembali, tapi sebelumnya mohon maaf karena Anda itu kan dari bangsa Goib ya. Anda ini termasuk bangsa dari golongan Cina atau siluman? Jin, Bangsa Jin. Wujudnya kalau boleh tahu apa? saya berwujud seperti pendeta dengan pakaian putih. Seperti pakaian ospek kayak selempang gitu. Kayak pakaian orang Buddha gitu. Wujud itu wujud asli Anda atau memang transformasi? Sudah seperti itu. Wujud aslinya memang seperti itu. Nah, sebelum kita berdialog lebih
panjang, lebih jauh, mohon izinkan saya untuk memprotek dulu ya, Silakan. karena saya khawatir ada penyusup yang berusaha untuk mengaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nucahing Nirwana, apabila yang berada dalam tubuh mediator ini adalah bangsa gaib yang mengaku-ngaku bukan hodam sesungguhnya dari pusaka yang saya maksud atau yang diakuinya, maka otomatis tubuhnya akan terbakar, semua yang terbakar. Allah sallallahu sallallahu. Alhamdulillah, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di tempat kami, dan kembali kepada inti tujuan saya untuk menghadirkan Anda di sini berkaitan dengan salah satu sejarah yang memang menjadi sejarah besar di proses berdirinya atau proses perjalanan negara Indonesia. Anda tentu pernah mendengar, atau mungkin Anda sendiri karena sebagai khodam pendamping beliau yang selalu berada dekat beliau, menyaksikan pernah terjadi satu kejadian besar yang dinamakan dengan kejadian Super Semar atau surat perintah 11 Maret, di mana beliau itu melimpahkan kekuasaannya kepada Angkostrat waktu itu untuk melanjutkan kepemimpinan, artinya mengambil alih kekuasaan pada waktu itu karena beliau dalam kondisi sakit waktu itu. Paham ya kejadian itu ya? Anda jangan jawab dulu, saya sedikit ingin supaya lebih enak, saya mau tanya salah satu dulu. Kalau boleh tahu, panjenengan punya nama, biar saya lebih enak memanggilnya. Saya tidak punya nama. Tidak punya nama? Iya, karena saya sendirian. Oh, Anda Iya. sendirian. Dan sebelum Anda bercerita panjang lebar nanti, sebenarnya apa sih yang menjadi tugas Anda, dan kenapa kok Anda itu berada di pecinya gitu? Saya mewakili intelektual Oh gitu. dari 5 pusaka yang beliau punya. Masing-masing punya Iya, tugas-tugas sendiri. betul. Dari intelektual, kewibawaan, kenegaraan, kemudian juga kemasyarakatan, dan penjagaan diri. Itu beliau 5-limanya ada. Dan Anda berada di dalam tugas sebagai khodam kecerdasannya, Iya. intelektualnya. Nah, kalau boleh tahu, apakah Anda kan khodam di peci hitamnya ya? Apakah pecinya itu memang cuma satu yang dijadikan sebagai tempat Anda itu, atau setiap beliau menggunakan peci hitam Anda di situ walaupun berganti? Saya ketika berganti peci beliau, saya ke situ. Oh, jadi tidak masalah kalau pecinya. Oh, jadi yang jelas Anda paham saat beliau itu menggunakan peci hitam, nah disitulah berarti Anda sedang ditugas. Iya. Dan yang terakhir sebelum kita bicara tentang Super Semar, dulu seperti apa prosesnya Anda itu kok menjadi khodam kecerdasan beliau atau membantu beliau dari sisi kecerdasannya? Apakah lewat satu tirakat, satu ritual, atau pemberian, atau seperti apa? Ya. Saya didapat dari ritual beliau. Apa sejenis apa ritualnya, puasa kah atau apa? Sejenis apa? Sebenarnya ini tidak seharusnya Oh, tidak saya boleh. utarakan. Karena apa?
Tadi dari awal saja saya menutup diri untuk menginformasikan kemudian nama juga. Iya. Karena apa? Ketika nama saya disebut, ketika tempat saya disebutkan, akan banyak orang yang besar. Oh, ya, Ya, saya juga tidak memaksa. Artinya kalau memang hal tersebut itu tidak boleh Anda utarakan, ya tidak usah. Kan saya tidak tahu batasan-batasannya. ya, Pokoknya ya Anda kalau memang itu tidak boleh diutarakan, ya nggak usah. Cukup yang Anda baik. izinkan aja. Tapi akan saya ceritakan sedikit. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya didapat atas kerjasama beliau dengan Ratu Pantai Selatan. Oh gitu, subhanallah. Tetapi bukan di pantai yang mereka tahu, Pantai Selatan. Tapi Ratu yang sesungguh ada di samudra, di Samudra. kedalaman samudra. Iya, iya. Ketika yang di pantainya saja itu adalah di bawah kekuasaan Kangjeng Ratu yang sesungguh. Beliau masuk ke dalam samudra tersebut dibantu oleh Kangjeng Ratu Selatan untuk ritual. Itu saja sebagai gambaran. Iya, iya. Ya, terima kasih sebelumnya. Kita sekarang berarti beralih pada pokok hal bahasan yang memang mau kami bahas di sini sebagai pembelajaran untuk para sedulur semua, khususnya ya sedulur-sedulur kami sebagai rakyat Indonesia yang ingin mengetahui sesungguhnya, karena ini kan masih banyak sekali sebenarnya perdebatan-perdebatan tentang benar dan tidaknya super semar itu. Ada yang mengatakan bahwa super semar itu yang membuat adalah yang diberikan limpahannya. Beliau hanya disuruh menandatangani. Ada yang menyatakan juga itu dibuat oleh beliau dan memang ditandatangani oleh beliau dan diserahkan kepada orang yang mendapatkan pelimpahan itu. Ini masih tarik ulur yang dan tidak ada juga satu bukti otentik yang bisa menetapkan, karena memang zaman saat itu kan sangat minim sekali bentuk sarana untuk bisa menyimpan satu kejadian-kejadian seperti saat ini. Nah, silahkan saya berikan Anda waktu seluas-luasnya untuk menceritakan kaitan dengan super semar tadi dengan beliau. Saya tidak akan bertanya dulu sebelum Anda mengatakan selesai. Silahkan. Akan saya ceritakan sesuai dengan sepengetahuan saya. Iya. Karena betul pada waktu tersebut tidak ada dokumentasi, tidak ada publikasi seperti sekarang. Jadi apabila ada penyelewengan ataupun ada ketidaksesuaian dengan yang sesungguhnya, masyarakat tidak tahu. Jangankan masyarakat, para pejabat negara pun mereka tidak akan tahu. Iya, betul. Hanya pada lingkungan-lingkungan tertentu saja yang tahu. Super semar sepengetahuan saya dibuat berdasarkan keadaan yang mendesak. Karena waktu itu beliau Bisa sedikit keras, mohon maaf. baik. Super semar yang dibuat pada waktu itu karena keadaan beliau yang sudah sakit. Iya. Kemudian banyak desakan-desakan dari lawan-lawan politik beliau. Iya. Karena pada waktu tersebut
Yang mendukung beliau pun sudah menjadi berseberangan. Karena apa? Beliau istilahnya sudah redup. Kalau boleh bisa dikatakan, dari sejak sakit itulah beliau sudah diasingkan. Iya betul. Bukan hanya dari manusia saja, tetapi secara gaib pun beliau sudah diasingkan. Artinya, kekuatan gaib sudah diblokir. Karena mereka pada tahu apabila kelima pusaka yang beliau pegang bekerja sama, saya yakin tidak akan ada manusia yang sanggup melawan beliau pada waktu itu. Tetapi dengan pemikiran politik, kemudian kebersamaan yang membuat beliau tidak ada koneksi, tidak ada orang yang bisa untuk beliau menjadi teman. Ada juga mereka yang cuma iya saja. Tetapi kebanyakan mereka mempunyai niat-niat tersendiri dengan kelompok-kelompoknya. Saat itu sangat panas suasananya. Dan mohon maaf saya pun sama. Karena diblokir secara gaib. Saya pun tidak tahu banyak setelah itu. Dari 5 pusaka yang beliau punya, saya yang paling lemah. Karena saya hanya mengendalikan pikiran, menyumbangsi pikiran kepada beliau. Beda dengan 4 lainnya. Nah itu. Apalagi yang harus saya jelaskan. Jadi yang Anda ketahui baru sampai sebatas itu. Iya. Berarti boleh saya bertanya ya? Silakan. Nah tadi yang kaitan yang pertama bahwa kondisi memang sedang panas, beliau dalam kondisi drop dan memang sudah diasingkan secara jasmaninya dan juga secara gaibnya. Nah yang saya mau tanyakan itu ya berkaitan tadi yang di awal saya sampaikan. Jadi sebenarnya yang menulis Super Semar itu beliau atau orang yang mendapat pelimpahan menurut Anda? Kalau pada waktu itu beliau sangat bijaksana. Dengan keterbatasan fisiknya, beliaulah yang menulis. Tetap beliau yang menulis. Iya, menulis konsep. Cuma karena dalam kondisi tekanan situasi dan kondisi tadi. Iya, tetapi kebijaksanaan beliau itulah yang istilahnya memberikan kekuatan beliau ya untuk ya mungkin sudah harus seperti itu, beliau harus memberikan kekuasaannya seperti itu. Karena pilihannya apabila beliau tidak menuliskan mandat, masyarakat akan terkena imbasnya. Masyarakat akan berblok-blok, terbagi-bagi oleh kekuasaan-kekuasaan. Tetapi ketika beliau mengkonsepkan surat perintah tersebut dan memandatkan kepada seseorang, itu belum jadi, masih berbentuk konsep. Jadi yang beliau tulis itu konsepnya. Seperti kita ketahui, sebuah konsep asli nanti kan ada yang mengerjakan.
dalam pekerjaannya itulah banyak disisipkan kata atau tujuan yang lain yang tidak sesuai dengan konsep pertama yang beliau tuliskan. Iya, paham. Tetapi yang dilaksanakan itu konsep yang sudah jadi, yang sudah diundangkan. Seperti itu. Dan ketika sudah jadi, kemudian disetorkan lagi kepada beliau, terjadi perdebatan. Oh, gitu. Ada perdebatan. Karena apa? Iya. Konsepnya tidak seperti itu. Tetapi mereka mengatakan bahwa inilah yang seharusnya dilakukan. Beliau pun mendapat tekanan. Tekanan yang bukan hanya pada diri sendiri. Tekanan yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Oh gitu, iya. Apabila beliau tidak mau menandatangani, maka bukan hanya beliau saja yang akan merugi. Semua masyarakat pun akan berdampak. Karena nanti kerusakan atau keributan yang ditimbulkan oleh masyarakat. Lebih besar. Oleh mereka-mereka akan ditimpakan kepada beliau. Oh iya paham saya. Jadi istilahnya kalau tidak disetujui masyarakat jadi korban. Masyarakat jadi korban nanti akan dipicu atau disudutkan kepada beliau atas perintah beliau ini. Jadi beliau diadu dombakan dengan rakyatnya sendiri. Iya, itu konsep mereka. Kalau tidak ditandatangani. Tapi kalau ditandatangani, hanya beliau sendirilah yang terjelekan. Iya, masyarakat aman. Iya, yang dirugikan. Seperti itu. Iya. Beliau lebih memilih hancur satu tumbuh, atau mungkin dari situ ya, hancur satu tumbuh 1000 itu ya. Beliau istilahnya rela mengorbankan dirinya secara pribadi demi kepentingan orang banyak supaya tetap damai. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi beliau rela mengorbankan diri sendiri demi untuk masyarakat yang beliau cintai. Memang betul saya juga membuat konsep-konsep di luar nalar. Para pejabat, para petinggi negara. Di antaranya karena beliau mempunyai 5 pusaka termasuk saya. Seolah-olah keabadian akan beliau dapatkan. Di antaranya, mohon maaf, sebuah konsep presiden seumur hidup. Itu pun ada andilnya saya. Iya betul. Tetapi seiring waktu yang namanya fisik tidak bisa abadi. Di atas langit masih ada langit. Di atas kekuasaan masih ada kekuasaan. Di atas beliau sah. Beliau hanya seorang. Musuhnya banyak. Lawan politiknya banyak. Mereka bukan hanya di Nusantara. Tetapi akses ke luar negeri. Sehingga kekuatan-kekuatan spiritual yang mereka punyai dapat menekan 5 pusaka. Tadi itu dikatakan kami terisolir. Bukan hanya beliau sendiri. Kami pun tidak bisa kemana-mana waktu itu. Seandainya kami tidak diblokir, tidak diisolir, beliau cukup memerintahkan saja. Misalkan, gagalkan tugas si anu, hancurkan orang si anu, bisa. Tetapi
Tapi diblokir semua. Seolah-olah kami tidak mengetahui waktu itu kejadian-kejadian selanjutnya. Itu atas pengetahuan saya. Iya, iya. Nah, satu pertanyaan lagi. 5 pusaka yang beliau miliki itu kan satu gabungan kekuatan yang luar biasa ya. Istilahnya setiap elemen mereka ada di situ. Tadi seperti yang Anda sebutkan. Nah, ini kekuatan spiritual yang bisa memblokir 5 pusaka beliau ini. Berarti kan bukan sembarangan juga ya. Karena bisa memblokir yang 5 ini. Kalau boleh tahu, kekuatan spiritual ini dimiliki oleh satu orang atau memang satu orang yang menjadi motornya itu paham dengan kekuatan itu lalu bergabung dengan yang lain, atau seperti apa konsepnya bisa memblokir kalian semua di situ? Saya katakan tadi, apabila kami diaktifkan, waktu itu di Nusantara belum ada yang bisa menandingi. Tetapi lawan politik itu bukan hanya di Nusantara saja aksesnya. Mereka banyak keluar negeri. Hanya ada seorang yang mempunyai pemikiran dan sampai kepada bisa memblokir kami. Tetapi bukan beliau. Bukan dari seorang itu kekuatan. Beliau yang mengumpulkan. Iya, dia itu yang menjadi motornya satu. Iya, betul. Semua kekuatan kami sudah bisa dibaca. Dari mana asal? Siapa yang akan bisa mengekang atau mengendalikan? Mereka tahu. Jadi benar-benar si tokoh ini mempelajari spiritualnya beliau sehingga sebelum bergerak secara nyata dengan penekanan tadi supaya keluarlah surat Super Semar tadi, beliau itu sudah melakukan strategi dulu sebelum itu. Betul. Bukan hanya saja menyerang fisik secara frontal, memang tidak. Tetapi sebelumnya kami ini diserang. Sehingga berakibat pada fisik beliau. Betul. Seharusnya dari kami, dari yang 5 ini ada yang melindungi. Tetapi tidak bisa. Karena kekuatan-kekuatan yang lebih besar lagi. Itu menekan kami. Dan apabila kami berontak. Taruhannya. Beliau hancur. Jasad beliau tidak kuat. Jadi bisa dikatakan sebelum mereka melangkah kepada pemerintah, sebelum mereka mengubah tatanan haluan negara, mereka terlebih dahulu buat sakit beliau. Sehingga masyarakat dan para pejabat petinggi pemerintahan tahu bahwa beliau sudah tidak mampu melaksanakan tugas. Beliau sudah tidak akan sanggup mengemban amanat rakyat. Luar biasa ya politik waktu itu. Dengan hal seperti itu mereka leluasa jalankan apa yang mereka inginkan. Dan memang sesuai dengan keadaan mereka pun sangat pintar. Ketika keadaan semakin meruncing, beliau sakit. Mereka masuk semua dan memblokir semua. Hanya keluarga-keluarga tertentu saja yang bisa mendekati beliau. Itu. Dan saya juga sudah tahu tokoh yang tadi Anda maksud yang menggalang kekuatan spiritual itu. Karena kan dalam perjalanan kuasanya beliau pun yang saya tahu
Beliau itu terprotek oleh 72 ahli spiritual seluruh Indonesia yang paling hebat. Itu. Berarti memang dari ahli-ahli spiritual yang berada di sekitarnya orang ini setelah beliau berkuasa, mereka juga sudah punya jasa berarti sebelumnya ya. Iya. Sama. Mempunyai jasa. Dan bisa dibilang mereka itu apa ya? Satu kesatuan. Iya. Kerjasama. Kerjasama. Tetap seperti saya bisa mengendalikan yang empat. Nah, beliau itu bisa mengendalikan yang lain. Begitu. Karena memang kekuatannya lebih banyak ya. Iya. Berarti boleh saya simpulkan ya. Silakan. Nanti kalau misalkan kesimpulan saya agak salah dengan apa yang Anda jelaskan, silakan diperbaiki. Jadi kesimpulannya, Super Semar itu memang konsepnya yang membuat beliau awalnya. Setelah konsepnya ini jadi, maka redaksinya dikirim ke ahli untuk mewujudkannya ke bentuk tulisan jadi baku. Iya. Nah, dalam proses penjawantahan konsep inilah banyak hal-hal yang dimasukkan, ditambahkan gitu kan. Nah, setelah jadi sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, setelah jadi menjadi satu buah surat resmi dikembalikan kepada beliau. Setelah beliau baca, ternyata hal-hal yang tadi mereka sisipkan, yang mereka tambahkan untuk kepentingan mereka itu terbaca oleh beliau. Nah, akhirnya terjadi satu perdebatan di situ. Nah, terjadi satu perdebatan karena beliau merasa konsep yang dibuatnya itu enggak tertuju pada yang diinginkan. Jadi banyak belok-belok dan ya keluarlah dari konsep yang seharusnya. Cuma saat itu beliau akhirnya mendapat satu tekanan dan bermuara pada dua pilihan yang sulit kan gitu. Kalau beliau itu tidak menyetujui surat tersebut, maka akan terjadi chaos yang akan mereka buat, dan kesalahan chaos itu tetap akan menjadi kesalahan yang harus ditanggung oleh beliau. Pilihan yang paling mudah, yang kedua, beliau menandatanganinya atau menyetujuinya, maka chaos itu hilang, cuma tetap terjadinya kejadian yang terjadi, tetap chaosnya ada, kejadiannya itu ada pemicunya. Cuma efeknya tidak ke masyarakat, tidak terlalu luas, hanya di kalangan elit kan waktu itu. Betul. Dan itu pun tetap ditimpakan kesalahannya kepada beliau. Jadi artinya di sini tadi beliau rela mendapatkan satu bentuk kesalahan sejarah lah, ataupun ditimpakan sebagai apa ya? Kambing hitam. Iya, kambing hitam dari sejarah yang buruk, tapi masyarakat Indonesia tetap bersatu dan damai. Itu yang sebenarnya berarti. Soalnya kan hari ini banyak juga yang ini bukan asli, ada yang aslinya ini palsu, berarti bukan seperti itu sebenarnya ya. Bukan. Kalau suratnya ya memang asli, cuma sebenarnya prosesnya aja yang mereka tidak tahu. Semuanya asli. Semuanya asli, cuma prosesnya saja, legalitasnya saja yang ditutup-tutupi kan gitu. Oh iya. Cukup ya. Kesimpulannya seperti itu berarti. Iya. Itu yang saya ketahui. Iya. Ya ini kan hanya satu bahan referensi aja untuk yang lain, artinya tidak mewakili kebenaran mutlak. Biarkan saja para sedulur, para penonton untuk menentukan sendiri pilihannya. Toh itu hanya sejarah, sudah terjadi, hanya sebagai bahan referensi aja. Artinya untuk menilai bahwa ternyata memang kekuatan politik itu satu sangat kecil, dua sangat dahsyat, dan yang ketiga yang perlu dipahami dari dulu sudah ada gitu artinya. Kenapa? Karena banyak hari ini juga masyarakat yang selalu menyalahkan tokoh A, tokoh B. Padahal semuanya ya karena memang politik. Kepentingan seseorang yang saling menekan. Kadang ada seorang yang tidak bersalah menjadi kambing hitam seperti kasus tadi kan gitu. Dan ada orang yang mendapatkan manfaat dari pengkambing hitaman itu. Biarlah ini menjadi satu cermin untuk para penonton untuk bisa berhati-hati lagi untuk mengambil sikap di masa-masa politik seperti sekarang ini. Maksud saya seperti itu. Setuju ya Ki ya? Iya.
Nah, terima kasih. Kalau memang kesimpulannya sudah setujui, berarti fix apa yang kita dapatkan pada hari ini itulah eh, salah satu bahan refleksi untuk para sedulur semua untuk bisa lebih dewasa dalam berpikir secara politik. Artinya, walaupun kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi itu tidak pernah ikut campur dalam hal politik, tapi kami punya kewajiban untuk meluruskan sedikit sejarah yang menjadi rancu, yang menjadi perdebatan di sini. Sekali lagi terima kasih kepada saya panggil Aki aja, mungkin aku si Aki juga udah tua ya. Aki sudah berkenan hadir di tempat kami dan memberikan sedikit gambaran tentang hal-hal yang memang perlu kami pertanyakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas nama Padepokan Cahaya Siliwangi dan mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Silakan sebagai penutup barangkali ada yang mau disampaikan. Tadi mengenai konsepnya, Mungkin ada yang bertanya, betul. ketika membuat konsep itu beliau dengan siapa? Karena pada waktu itu beliau sakit. Iya. Jadi beliau bikin konsep sendiri. Sendiri, benar-benar sendiri ya. Yang seharusnya dihadiri oleh para petinggi. Iya, seharusnya kan seperti itu. Tetapi beliau merasakan bahwa tekanan dan keadaan sudah semakin memuncak. Sehingga beliau membuat konsep tersebut. Tidak menghadiri atau tidak dihadiri oleh para petinggi yang lain. Iya. Maksudnya apa? Untuk mempersingkat waktu. Setelah konsep jadi dan ditambah dengan pemikiran-pemikiran yang lain, ketika dikembalikan untuk tanda tangan, barulah di situ ada diskusi. Mungkin beda lagi ketika membuat konsep bersama mereka. Mungkin beda lagi. Dalam artian, apabila beliau melakukan sebuah konsep, sebuah ide, dengan dihadiri dan diskusi. Banyak saksi. Iya. Di sini nggak ada saksi. Ada saksi. Jadi diskusinya itu pada akhir setelah konsepnya semua. Jadi bukan beliau yang meminta persetujuan, tapi mereka lah yang minta. Iya. Bukan minta juga, tapi memaksa dengan cara dan menekan situasi terjadinya kejadian 65 itu. Dan mereka ini sudah direncanakan. Dalam artian mereka pun tahu apabila memaksakan beliau untuk membuat konsep, untuk memaparkan dalam suatu sidang, akan tidak mungkin secara kemanusiaan karena beliau sedang sakit. Itu pun mereka yang sudah membuat situasi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah jadi dan minta tanda tangan, tinggal menekan saja. Kalau misalkan waktu itu misalkan hadiri oleh para petinggi negara, para pejabat, sebuah konsep, mungkin waktunya akan lama. Masyarakat pun mungkin ada yang tahu. Tetapi dengan hal senyap seperti itu, cepat terjadinya. Mungkin itu saja yang saya tambah. Iya. Mohon maaf juga saya atas keterbatasan informasi, atas keterbatasan pengetahuan saya mengenai Super Semar. Iya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Aki. Silahkan kalau memang Aki mau kembali ke tempat sesuai dengan tugasnya. Monggo. Mohon maaf supaya lancar, saya silakan keluar saja. Iya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan saya sang yang cahaya nirwan. Semoga biar dalam tubuh mediator. Allah dengan mudah dalam tubuh. Ya Allah. Allah. Sallallahu. Bersihkan tubuh mediator. Semua yang dicintai bersihkan. Allah. Semuanya kembali. Allah. Sallallahu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semua, baru saja kita melakukan satu dialog dengan salah satu hadam dari pusaka yang dimiliki oleh salah satu tokoh besar negara Republik Indonesia, salah satu founding father, pendiri negara ini yang meletakkan fondasi kebangsaan negara Indonesia. Dan ada satu fakta yang mencengangkan di sini ya. Tapi ada satu alur yang saya pahami. Jadi ternyata berarti kan konsep sebenarnya penekanan untuk peralihan kekuasaan itu sudah terjadi sebelum kejadian chaos yang dialami bangsa Indonesia tahun 65 itu sudah terjadi. Cuma karena dan kejadian chaos ini sebenarnya hanya rencana B saat beliau itu menunda-nunda peralihan kekuasaan, maka ini akan dijalankan dan memang benar-benar dijalankan. Dan tadi seperti yang dijelaskan, harusnya sebagai seorang kepala negara saat membuat satu konsep apapun itu harus dihadiri oleh pejabat-pejabat tingginya. Dan ternyata konsep si lawan politik ini kan luar biasa. Si tokoh-tokoh yang harusnya berada di sekitar beliau untuk menghadiri pembuatan konsep tersebut sampai selesai itu dikondisikan dalam kondisi diculik waktu itu kan. Artinya ya mereka tidak bisa hadir, namanya kondisi sedang diculik. Dan itulah yang menjadi penekanan untuk beliau. Artinya orang-orang yang dibutuhkan oleh beliau semuanya sudah ditangkap, sudah ditekan, sehingga ya mau tidak mau harus ditandatangani. Karena kalau tidak ya akan terjadi kerusuhan yang lebih besar. Artinya setelah komandan-komandan jenderal-jenderal besar ini ditangkap kan, otomatis pemimpin-pemimpinnya tidak ada. Mereka akan sangat mudah sekali untuk dikoordinir oleh pihak lawan ini yang tadi yang sudah mengatur itu. Artinya di sini kita melihat salah satu jiwa besar beliau sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pribadi yang bijak. Melihat situasi yang memang tidak kondusif, beliau lebih memilih untuk mengorbankan dirinya daripada kekuasaan. Artinya ya sekalipun, dan beliau artinya di situ satu keyakinan juga bahwa memang ya ada yang bisa lebih mengatur negara. Di atas langit ada langit. Artinya oke lah beliau tidak bisa menjaga rakyatnya, tapi ada Allah di situ yang akan tetap mengatur bagaimana nasib rakyat bangsa Indonesia. Keyakinan beliau ke situ, bukan kepada si sosok yang mengambil kekuasaannya. Disitulah satu bentuk jiwa besar beliau sebagai pemimpin, sebagai negarawan yang patut kita hargai sampai saat ini. Dan cukup ya, saya kira sangat cukup dan jelas. Artinya di sini sudah terbantahkan Super Semar itu ya emang asli. Nah, suratnya asli. Banyak yang mengatakan itu palsu, yang artinya ada di wilayah itu hanya propaganda kembali supaya orang itu jadi ribut di suratnya gitu loh. Namun saya peralihan fokus saja. Jadi ribut di suratnya, padahal ya suratnya memang asli. Cuma proses untuk terjadinya itu dari hasil pemikiran siapa itu yang penting. Tadi sudah kita kupas dalam dialognya. Mudah-mudahan ini menjadi ya salah satu referensi aja untuk kita bisa bersikap lebih bijak, lebih sehat di kondisi politik yang mungkin lebih kejam lagi saat ini. Dulu masih saya anggap ya masih gampang dibaca ya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih sulit lagi karena udah ada bantuan tadi teknologi dan segala macamnya. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada kesempatan kali ini ada manfaat yang bisa diambil. Kami berdua mewakili Padepokan Cahaya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.